Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat religi, teruntuk keluarga besar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, kami akan mempersembahkan tayangan video perjalanan masa bakti Bapak Laurentius Malur di ujung masa pengabdian. Selamat menyaksikan. Engkaulah nafasku. Bapak Laurentius Malur, ia adalah seorang ASN di lingkungan pembimbing masyarakat Katolik, dikenal sebagai seorang yang memiliki dedikasi yang sangat luar biasa selama masa pengabdiannya di institusi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Bapak, apa pesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan ke Bapak Sius, Pak? Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin yang pertama kesan ya. Jadi kesan itu Sius ini personil di Bimas Katolik yang paling senior di antara semua staf Bimas Katolik, baik di kabupaten kota maupun di kami. Saya sendiri masuk posisi itu sudah lama sekali, paling senior dari semua sejak Bimas ini ada, dan beliau selalu menempatkan diri sebagai senior yang baik, jadi pamong atau pendamping bagi semua kita yang baru masuk ini. Jadi lagi posisi selalu senyum. Nah, satu hal positif dari beliau itu beliau selalu disiplin waktu, masuk tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Tidak masuk kalau saya sakit pada halang yang berat. Jadi kalau tentang pengalaman, memang beliau melewati beberapa kepemimpinan. Bilang dekat karena sampai pensiun kan beliau sudah melewati masa dinas sampai di atas 30-an. Nah, sehingga ya berharap saja hal baik dari beliau itu bisa diteladani dari semua personil Bimas, baik yang berkarya di Kamil maupun yang ada di kabupaten kota. Kemudian harapan kami ya, mungkin dari segi dinas beliau berbakti, tetapi hal positif yang dari beliau terus berkarya, baik itu di lingkungan masyarakat maupun gereja, meluangkan waktu untuk selalu aktif berkontribusi bagi masyarakat dan gereja, hal-hal positif, jaga kesehatan. Apalagi biasanya kalau sudah masuk pensiun, begitu tidak ada aktivitas lalu tapi jangan baiklah selalu beraktivitas sehingga setiap waktu itu jadi produktif bagi beliau. Pria yang lahir di Desa Poka, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 22 Oktober 1966 melekat sebagai sosok yang memiliki kinerja yang sangat tinggi. Bapak Sius itu tidak bisa diutarakan dengan kata-kata dan air mata sebenarnya, karena Bapak Sius lebih dari segala hal di Bimas Katolik. Bapak Sius menjadi inspirasi, menjadi sekaligus kekuatan juga per kata orang, karena Bapak Sius yang paling senior di situ. Kurang dan lebih dari semua pekerjaan yang katong kurang, katong selalu tanya. Dan Bapak Sius pernah pelit ilmu, selalu bilang kalau yang anto tahu anto bilang, yang anto sen tahu anto bilang cari kakak, mesti cari tahu sampai dapat.
Parbeta Bapak Sius seorang ayah, figur ayah perkatong semua. Sempurna marah di mana saja. Katong bikin apa, bahkan sengaja yang memang sing diterima tapi yang katong lihat cuma untuk tertawa. Sio Bapak Sius, yang terasa 1 minggu lagi, katong lihat Bapak Sius di katong peruangan. Katong lihat Bapak Sius pun senyum lagi. Saya pernah panggil lagi kalau katong tiba, kaci dari mana? Dan cuma lihat Bapak Sius tadi di ruangan. Ya, dan sedih tapi juga bahagia karena Bapak Sius sangat total dalam pekerjaan. Sampai antum mau pensiun ini, antum tetap sehat. Itu beta pun papa bilang, orang yang kerja dengan tulus dan hati memang pensiun dengan sukacita dan bahagia. Dan itu dari Bapak Sius. Bapak Sius, terima kasih paling banyak. Terima kasih paling banyak. Katong pun kurang, Bapak Sius selalu lengkapi. Katong pun susah, Bapak Sius selalu tanya kalau katong kurang apa, kurang ini. Bapak Sius, bye-bye. Bapak Sius nanti saya ada dengan katong lagi, waktu begitu cepat. Tapi Bapak Sius, kita sempurna lupa dalam katong pun hati, dengan katong pun pekerjaan. Bapak Sius, Bapak Sius pensiun, Bapak Sius sehat-sehat. Bapak Sius tetap kuat, tetap semangat. Jangan lupa katong semua, jangan lupa beta, tetap jadi katong pusmombar, datang dan bersama katong selalu kalau katong perlu. Hati-hati Bapak Sius, selalu bahagia bersama keluarga. Bagi saya Bapak Sius itu adalah panutan. Mengapa panutan? Karena dalam semua hal saya banyak belajar dari Bapak Sius. Yang pertama soal disiplin waktu, disiplin pekerjaan, disiplin merapikan tempat pekerjaan sesudah selesai melaksanakan aktivitas. Dan bagi saya beliau selalu mau berbagi tentang pekerjaan apapun yang diberikan oleh pimpinan. Walaupun beliau sudah senior di kantor, tapi masih tetap mau berbagi apa yang beliau punya, disampaikan kepada kami. Jadi semua pengalaman saya sendiri memang banyak sekali Bapak Sius berbagi pekerjaan kepada saya, dan banyak hal yang saya pelajari dari Bapak Sius. Dan yang berikut kesan saya itu adalah Bapak Sius orang yang loyal terhadap pimpinan, terhadap segala tugas yang diberikan, dan beliau tidak pernah menunda pekerjaan itu. Saat pekerjaan diberikan langsung diselesaikan, dan bagi saya itu menjadi suatu panutan yang saya banyak belajar dari beliau. Pesan saya untuk Bapak Sius, jagalah selalu kesehatan. Kita tetap bersaudara walaupun Bapak Sius tidak lagi bekerja dengan saya dan teman-teman lain yang ada di kantor. Tetaplah menjadi panutan di tengah kehidupan masyarakat, dalam kehidupan setiap hari. Sekian dan terima kasih. Beliau merupakan seorang pegawai negeri sipil yang memiliki tusi sebagai pengevaluasi pendidikan agama dan keagamaan pada Pembimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Bekerja kurang lebih 1 tahun di Bimas Katolik. Yang saya rasakan dari Bapak Sius itu adalah seorang bapak yang baik, kemudian seorang pegawai yang profesional. Seorang bapak yang baik dalam arti Bapak Sius itu selalu memberikan perhatian bagi kami para pegawai yang masih junior. Bapak Sius selalu mengajarkan hal-hal yang belum kami tahu. Apa yang kami tanyakan, pasti Bapak Sius dengan senang hati menjelaskan kepada kami. Kemudian Bapak Sius sebagai pegawai yang profesional, yang saya akui dari Bapak Sius itu, ketika ada sesuatu arsip atau file yang kami cari, kami tidak temukan. Kalau ada Bapak Sius dan kami tanya, Bapak Sius, mohon izin, apakah Bapak tahu letak surat ini ada di mana, atau Bapak bisa bantu kami untuk tolong carikan arsip ini atau file ini? Bapak Sius tidak lama, tidak lebih dari 1 menit, Bapak Sius
langsung menemukan arsip yang kami maksud atau file surat yang kami maksud. Itu yang kami sangat mengakui. Apapun tata persuratan atau file-file apa yang ada di Bimas Katolik, beliau selalu mengingatkan kami untuk menyimpan dengan baik, atau beliau sendiri yang mengamankannya. Jadi ketika kami menanyakan, beliau pasti langsung memberikan kepada kami. Kemudian Bapak Sius juga seorang Bapak yang baik, karena Bapak Sius selalu menasihati kami, para pegawai yang masih muda ini, terutama tentang pekerjaan. Bapak Sius selalu bilang, kami harus disiplin, kami harus profesionalitas, dan harus berdedikasi tinggi, kemudian bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang kami jalani. Beliau berpesan, apapun tugas yang kalian terima harus dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kemudian harapan saya, semoga Bapak Sius di luar sana tetap bahagia dan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Kemudian Bapak Sius juga karena masih jomblo, semoga dengan waktu pensiun, waktu yang panjang, Bapak Sius bisa menemukan seorang dambaan hati yang cocok, dan semoga cepat menikah. Terima kasih Bapak Sius, kami semua di Bimas Katolik selalu merindukan kehadiran kemudian sosok dari Bapak Sius. Saya dan Bapak Sius di sini bekerja dalam satu ruangan kira-kira baru sekitar 4 tahun, tetapi kenal sudah lama. Dan Bapak Sius ini seorang yang setia terhadap apa yang dia kerjakan, setia duduk dan setia mengerjakan apa yang dia menjadi tanggung jawabnya. Beliau juga seorang yang disiplin, mulai dari masuk sampai pulang, dan itu terlihat dari apa yang beliau tampilkan. Tetapi juga beliau memahami apa yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawabnya. Secara administratif, walaupun saya juga seorang PNS yang memang sudah agak lama juga, tapi banyak hal yang memang saya tidak tahu dan biasanya saya bertanya dan Bapak Sius jawab. Yang kedua, Bapak Sius ini seseorang yang memang sangat komunikatif, memperhatikan apa yang menjadi keluhan yang disampaikan oleh semua pegawai pada Bimas Katolik. Kalau melalui beliau selalu diterima, dikomunikasikan, sehingga ada solusi-solusi yang selalu dibuat. Dan biasanya solusi dibuat itu dalam bentuk dialog bersama, itu yang dari Bapak Sius, ya. Dan dalam kesederhanaan juga beliau menunjukkan bahwa dalam segala keterbatasan kita tetap harus optimal dan pesimis untuk menghadapi semua tanggung jawab kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Beliau juga seorang figur Bapak, ya, yang bisa tampil untuk bisa mempersatukan kami semua di sini, membuat suasana menjadi bahagia, gembira, adem, seperti itu. Ya, sehingga memang ketika beliau hendak memasuki masa-masa pensiun ini, kami juga merasa kehilangan. Nah, sebenarnya kebersamaan kami saya harap tidak terhenti sampai beliau pensiun, tetapi kebersamaan itu tetap berlanjut. Pesan saya, purna bakti di kantor bukan berarti purna bakti dalam segala hal. Masih banyak hal bisa dibuat, dibaktikan untuk kemajuan masyarakat. Jalanilah itu dengan bahagia, dengan senyum, agar apa yang sekarang ada sehat, ya, kondisi masih prima itu tetap terjaga, dan dimanapun kita berada, saya harap komunikasi tetap terjalin dan terbangun dengan baik. Beliau itu pegawai yang memang punya kriteria, orangnya pendiam tapi ulet orangnya. Jadi apa yang beliau tunjukkan kepada kita selama ini, tentunya itu harus kita contohkan hal-hal yang baik dari beliau. Sekalipun kesempurnaan itu tidak ada pada milik siapapun itu orang, tapi tentunya ini beliau ini merupakan sosok pegawai yang harus kita contohkan. Seperti itu. Apa yang menjadi pesan saya, mudah-mudahan setelah beliau memasuki masa purna bakti ini, apa yang beliau tanamkan kepada kita di sini sebagai contoh yang baik, beliau bisa lanjutkan ini di hadapan masyarakat, di lingkungan, maupun kepada siapapun. Kesan beta selama 5 tahun beta di Bimas Katolik bergabung dengan teman-teman, walaupun kita beda keyakinan, tapi kita satu tujuan dan satu arah. Kami bergandengan tangan. Terima kasih Bapak Sius, engkau figur seorang bapak yang paling baik. Jujur, kau memang paling baik per saya. Saya kurang dan lebih, kau selalu menerima saya. Cuma satu kita mau pesan,
Kalau su pensiunnya kalau Pak Katong sekali-sekali datang jenguk Katong di kantor ya, itu saja. Selamat memasuki purna bakti Bapak Sius, dangke. Bagi saya, Bapak Sius sebagai bapak atau mentor yang selalu membimbing kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami sebagai ASN pada Kementerian Agama Provinsi Maluku. Pesan saya untuk Bapak Sius, selamat menikmati hari pensiun yang Bapak Sius sudah nantikan. Semoga di masa tuanya Bapak Sius selalu sehat. Perjalanan menempuh karirnya sebagai abdi negara di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dimulai semenjak 1 April 1993. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku. Bapak Sius merupakan sosok yang memiliki dedikasi penuh tanggung jawab, bukan hanya di lingkungan pemerintahan saja. Semenjak ditinggal istrinya lantaran meninggal dunia pada tahun 2022, Bapak Sius juga membanting tulang seorang diri untuk menghidupi keluarganya. Sahabat religi dimanapun Anda berada, saat ini kami telah berada di kawasan tempat tinggal Bapak Sius. Di tempat inilah Bapak Sius selain menjadi abdi negara, ia juga menjadi tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab dalam menghidupi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anaknya. Lantas apa saja momen dan pesan yang paling berkesan bagi seorang ayah dengan 5 anak ini? Yuk kita temui dan tanya secara langsung ke beliau. Bapak Sius memulai karir di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dimulai sejak kapan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak Ibu serta teman-teman semua atas segala kesalahan dan kekurangan saya selama bekerja bersama-sama. Awal saya bekerja di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku pada tahun 1993. Pada saat itu Bapak Kakanwil yang menjadi Kakanwil di Kementerian Agama Provinsi Maluku adalah Bapak Rasid Hamidi. Kemudian setelah Bapak Rasid Hamidi diganti dengan Bapak Hasim Marasabesi. Kemudian setelah Pak Hasim Marasabesi diteruskan oleh Bapak Muhammad Pelpesi, dan setelah Pak Muhammad Pelpesi digantikan dengan Pak Muhammad Atamimi. Lalu setelah Pak Muhammad Atamimi terus digantikan dengan Pak Mahyudin Latukonsina. Setelah Pak Mahyudin Latukonsina digantikan oleh Pak Profesor Khalid Latukonsina. Kemudian setelah Pak Khalid Latukonsina digantikan oleh Bapak Faisal Musaad. Lalu setelah Pak Faisal Musaad digantikan oleh Bapak Jamaluddin Bugis. Dan selanjutnya setelah Bapak Jamaluddin Bugis digantikan oleh Bapak Yamin yang sekarang jadi Kakanwil yang terakhir. Saya mengabdikan diri di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku selama kurang lebih 31 tahun 8 bulan. Wah, berarti
cukup lumayan panjang juga Bapak Sius bekerja di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku ini. Nah, Bapak Sius memulai bekerja di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku ini dimulai dengan jabatan apa, dan yang paling terakhir yang sekarang ini dengan jabatan apa? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat pengangkatan yang pertama sebagai calon pegawai negeri sipil, jabatan saya sebagai staf Bimas Katolik di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Sampai saat ini dengan jabatan sebagai staf Bimas Katolik membidangi pengelola data pendidikan agama dan keagamaan. Nah, Bapak Sius, apa saja momen yang paling berkesan selama bekerja di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku? Baik, terima kasih. Momen berkesan selama saya mengabdi di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku adalah pertama-tama saya bekerja dengan teman-teman yang sangat-sangat luar biasa, karena saya selalu dikasih motivasi, kita bekerja saling mensupport, saling berbagi selama bekerja bersama-sama di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Bapak Sius, apa pesan yang ingin Bapak Sius sampaikan terutama kepada pimpinan, kemudian ASN, kemudian terkhusus kami anak-anak muda yang juga bekerja di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pesan saya untuk Bapak dan Ibu pejabat di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku adalah harus menjaga harkat dan martabat, khususnya nama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Jadi saya berharap teman-teman, khususnya anak-anak muda ini, agar jaga citra, harkat dan martabat Kementerian Agama Provinsi Maluku. Bapak Sius, tepatnya pada tanggal 31 Oktober tahun 2024, Bapak Sius akan punah bakti dari ASN. Tentu seperti apa aktivitas yang kemudian Bapak Sius lakukan setelah nanti punah bakti jadi ASN, dan kebetulan Bapak Sius juga kan di rumah juga sendiri, ditinggal istri. Nah, seperti apa aktivitas yang dilakukan? Baik, terima kasih. Aktivitas saya setelah purna bakti tanggal 31 Oktober ini, ya biasanya di rumah ini kan tanpa didamping oleh seorang istri, ya kita ini berperan ganda. Jadi apa yang dilakukan oleh istri saya lakukan. Contohnya cuci pakaian, kemudian memasak, lalu menyimpan, menyapu dalam rumah, kemudian menyirami bunga-bunga yang ada di teras ini. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Selamat sore Kak. Sehat? Ya. Oh ya Kak, sebelumnya kami mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya Kakak. Terlebih dahulu kami sampaikan, kebetulan kami dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku sedikit ingin kami wawancara dengan Kakak. Kebetulan Bapak Sius yang kebetulan tanggal 31 Oktober 2004 sudah punah bakti sebagai ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Sebagai anak kami ingin sedikit wawancara, apa pendapat Kakak terkait dengan sosok Bapak Sius sendiri?
Ya, selamat sore kakak. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih karena kakak dorang sudah menyempatkan waktu for datang di rumah. Sebelumnya beta perkenalkan nama dulu kakak. Perkenalkan beta pun nama Novi Tandisa Malur, biasa dipanggil Novi. Biasa mama dengan bapak dong, biasa panggil beta deng No, atau kalau seng kakak atau ade. Beta anak ketiga dari katong 5 bersaudara, anak perempuan satu-satunya dari Bapak Sius dan juga almarhumah Mama Ika. Bicara sosok Bapak Sius, saya bisa utarakan dengan kata-kata, beta pun bapak tuh laki-laki paling baik, paling hebat. Entua kalau bicara sosok berarti saya bisa bicara entua satu buku juga makali sing sampai lebar dunia juga makali ini sing sampai. Entua laki-laki terhebat sepanjang beta pun hidup. Entua gantikan beta pun mama, posisi beta pun mama waktu beta mama suseng ada lagi. Ontua yang tangani katong adik kakak sama ontua yang lihat katong dari katong pas waktu mama tuh yang ada. Bapak sosok yang bertanggung jawab kakak. Semua orang juga pasti bilang ontua tuh baik sekali. Ontua baik. Waktu mama juga masih sakit, ontua biasa. Sebenarnya mama sih sakit cuman ya begitu ada sedikit jadi untuk yang biasa temani mama, untuk yang biasa kasih kuat mama supaya jangan begini per orangnya begitu per orang. Ontua tuh laki-laki paling hebat, paling baik, paling bertanggung jawab dan yang pasti paling setia. Gitu sih. Nah, luar biasa nih, jadi sedihnya ya kalau melihat sosok Bapak Sius sendiri yang diutarakan oleh Kakak Novi sebagai anaknya. Nah, Kakak Novi melihat keseharian Bapak Sius di rumah ini seperti apa? Terima kasih kakak. Bapak itu dia bertanggung jawab sekali di rumah. Kesehariannya pergi kantor, terus kalau pulang sempat bercerita dengan beta pun kakak. Biasa katong cerita tentang mama. Biasa untuk juga bisa bilang kata kakak, bapak rindu mama. Tapi ya beta bisa bilang saya katong berdoa saja toh. Berdoa semoga mama juga tenang di surga. Pasti untuk bangga, mama pasti bangga lihat bapak bisa bertahan sampai sekarang. Ya setiap hari pergi kerja, kalau weekend ada Sabtu Minggu untuk laksanakan untuk pun tugas ganti mama, menyapu, bapel. Biasa beta juga menyapu, tapi untuk kalau lihat saya ada yang rapi, belum ada yang rapi untuk kasih rapikan akang. Untuk juga bisa masak, kakak untuk bisa masak. Untuk paling maksudnya laki-laki paling hebat tuh untuk sudah bisa masak, bisa cuci. Untuk berperan ganda tuh kakak menggantikan mama, jadi untuk laki-laki luar biasa sekali. Sebelum mama meninggal juga untuk begitu, untuk rajin ya. Nah, terakhir nih Kakak Novi, apa pesan yang ingin disampaikan buat sosok Bapak Sius sendiri? Pesan ya, for Bapak sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus paling sayang Bapak. Mama juga pasti bahagia kalau Bapak sehat-sehat, bisa lihat katong sukses nanti suatu hari. Dan beta yakin Bapak akan diberikan umur panjang karena Bapak orang baik. Dan harapan beta setelah Bapak purna bakti nanti Bapak bisa di rumah, bisa lihat katong sampai nanti katong bisa jadi orang sukses. Amin. Ya. Sahabat religi dimanapun Anda berada, itulah sedikit wawancara kami dari Kakak Novi, anak dari Bapak Sius sendiri. Dan saya di tempat tinggal Bapak Sius mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dan seluruh keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku atas dedikasi dan seluruh pengabdian yang diberikan oleh Bapak Sius. Mudah-mudahan Bapak Sius tetap sehat, menjaga kesehatannya, dimudahkan segala urusannya. Pokoknya yang terbaik untuk Bapak Sius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, sebagai tanda syukur atas rahmat yang diperoleh melalui rumah kita bersama di Kementerian Agama Provinsi Maluku.